Sobat Kus, kembali lagi di podcast Kus di Klinik Utama Sehat Selaras. Hari ini kita bahas topik yang sedang ramai banget nih, yaitu infus vitamin. Banyak yang bilang infus vitamin itu bisa buat tubuh kita jadi lebih segar, lebih sehat, bahkan bisa eh, kulit jadi putih ya, bahkan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi semua itu apa benar sih ya? Nah, eh, infus vitamin itu kita kan masih awam ya. Nah, untuk mengupasnya lebih dalam, kita sudah hadirkan dua narasumber spesial kita, yaitu Dr. Ega Herawati sebagai dokter umum di Klinik Utama Sehat Selaras. Halo, dokter. Halo juga Fitri, makasih Iya. sudah diberi kesempatan. Dan untuk narasumber yang kedua yaitu Kak Zara sebagai perawat profesional di Klinik Utama Sehat Selaras. Halo Kak Zara. Halo Fitri. Halo dok. Kak Zara, kabarnya hari ini gimana dok? Baik, sehat. Nah, baik, kita langsung mulai dari dasarnya dulu aja ya. Oke. Mungkin bisa dijelasin secara singkat atau sederhana aja, infus vitamin itu seperti apa sih dok? Infus vitamin itu adalah memasukkan vitamin, entah itu vitamin C, vitamin B, atau multivitamin yang lain, itu ke melalui infus. Jadi selain obat diminum, bisa juga diinfuskan untuk vitaminnya. Oke, wah sangat menarik sekali ya. Kalau kenapa harus lewat infus dok? Jadi Terus kalau apa kelebihannya sama kita minum suplemen yang seperti biasa? Jadi kalau misalnya dalam kondisi-kondisi yang misalnya flu berat, ini kan sekarang kan lagi flu nih ya, Iya. musim-musimnya Lagi flu musim karena pancaroba juga. betul, itu menyebabkan imunnya turun, apalagi dengan aktivitas yang tinggi, itu membuat imunnya eh, lebih rentan untuk terinfeksi. Makanya banyak terjadi flu ketika musim-musim pergantian dari kemarau ke penghujan atau sebaliknya. Jadi dibutuhkan vitamin yang cukup tinggi dibanding saat kita sehat gitu. Untuk mempertahankan daya tahan tubuh ya dok ya. Betul. Jadi sebenarnya infus vitamin ini itu awalnya tertuju untuk siapa sih dok? Sebenarnya itu awalnya untuk pasien-pasien post operasi, untuk pasien dengan dehidrasi berat, itu membutuhkan membutuhkan kebutuhan ini ya, membutuhkan imun yang kuat kan, karena kan habis tindakan, terus juga untuk pembangunannya, kayak misalnya sel-sel itu kan pada rusak, nah itu lebih cepat untuk perbaikan selnya. Jadi dibutuhkan multivitamin dari infus biar terserapnya lebih cepat daripada yang diminum gitu. Kalau kayak gitu, manfaat infus vitamin yang sudah terbukti secara medis apa dok? Manfaatnya menjadi lebih segar, lalu juga imunnya lebih naik, jadi lebih cepat untuk penyembuhannya gitu. Pasti banyak juga yang penasaran dari banyak manfaat yang sudah disebutkan sama dokter Ega tadi, apakah ada resikonya dok? Kalau resikonya pasti ada, soalnya kan itu kan termasuk tindakan invasif ya, di infus. Nah itu tindakan invasif itu ketika ada yang masuk ke badan kita, kayak misalnya disuntik gitu, di infus. Itu kan ada, entah ada jarum, entah ada obat-obatan, cairan obat-obatannya gitu. Itu kan berbahaya tentunya. Jadi harus dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman, terus juga dipastikan untuk sterilitasnya menggunakan sarung tangan medis dan lain-lain, harus diawasi juga oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan gitu yang
yang pasti juga dilakukannya nggak di tempat yang sembarangan ya. Sembarangan ya. Nah, sekarang kita bahas yang di sisi lapangan ya. Kak Zana nih sebagai seorang perawat kan sering melakukan infus vitamin, melakukan tindakan-tindakan. Apa saja sih langkah-langkahnya, Kak? Oke, yang pertama untuk infus vitamin ya, yang paling penting yang pertama itu kita harus berkonsultasi dengan dokter dulu, ya kan. Infus vitamin itu bukan hal yang sembarangan, harus dilakukan dengan indikasi, bukan hanya kayak aku mau infus, badanku nggak enak, infus. Nah, jadi banyak orang yang salah persepsi gitu, nggak enak badan sedikit kayak infus gitu. Iya, padahal kan bukan seperti itu. Kita harus mempunyai riwayat dulu, berkonsultasi dulu kepada dokter. Obat apa sih dok yang digunakan? Apakah perlu tindakan ini nggak dok? Seperti itu. Jadi kita nggak boleh sembarangan gitu. Selain kita udah mendapatkan izin dari dokter, nanti kita bisa nih langsung oke bu, kita bisa melakukan infus vitamin, tapi kita lakukan sesuai dengan tindakan yang disarankan oleh dokter. Jadi yang pertama-tama kita harus berkonsultasi dulu, terus kita juga harus memiliki resep dari dokter. Oh ini harusnya dikasih vitamin ini, jadi sesuai dengan kebutuhan pasien seperti itu. Jika udah seperti itu, baru deh kita pasang infus dulu dengan pasien, dengan suntikan seperti itu. Mungkin infusnya itu bisa dilakukan sekitar 30 menit sampai 60 menit, cukup seperti itu aja. Yang penting harus berkonsultasi terlebih dahulu, gitu Mbak. Oke, berarti selain tindakan tersebut berarti keamanan juga penting. Benar sekali, penting sekali ya. Nah, terus ngomongin soal keamanan nih dok, banyak juga yang melakukan infus vitamin itu non medis di luar ya. Menurut dokter seberapa beresikonya sih hal tersebut? Sebenarnya cukup beresiko ya, apalagi kan kalau misalnya diinfuskan vitamin yang dosis tinggi itu kan juga memberatkan dari kerja ginjalnya. Harus dipastikan dulu untuk tidak ada riwayat penyakit ginjal, terus juga kalau bisa dicek fungsi ginjal terlebih dahulu. Kemudian kan kalau di luar kan tempatnya kan belum tentu bersih ya, bisa jadi ada polusi di sana, terus menimbulkan infeksi. Betul, bukannya sehat malah jadi tambah sakit. Iya, malah banyak komplikasi. Betul. Juga kan belum tentu yang melakukan itu sesuai prosedur, sesuai alat bahannya itu sudah proper ya untuk dilakukan gitu. Berarti harus dalam pengawasan dokter ya, yang profesional, yang lebih tahu gitu ya. Kalau dari pengalaman Kak Zahra sebagai seorang perawat sendiri di lapangan, kesalahan umum apa sih yang sering ditemui selama ini? Iya, untuk dilakukan infus vitamin ya, kita kan paling nggak harus melakukan infus terlebih dahulu. Resikonya itu biasanya kita harus memastikan pasien ada alergi enggak gitu. Kita harus kembali ke awal lagi nih, harus berkonsultasi dengan dokter. Nah, pasien pun juga harus jujur dengan dokter. Dok, saya punya alergi obat ini nih dok, ini nih dok. Jadi dokter bisa merasakan hal-hal yang tidak ditolak oleh tubuh pasien, jadi tidak akan menimbulkan alergi. Nah, selain itu juga mungkin ada sensitif ya, kulitnya orang-orang kan masing-masing berbeda-beda. Mungkin ada yang sensitif kena jarum sedikit langsung biru, memar kayak gitu ya. Ada juga yang mungkin bengkak sedikit gitu. Nah, itu hal yang biasa, tidak masalah. Mungkin kalau bengkak nanti bisa dikompres juga seperti itu. Terus kita juga harus sering-sering melakukan cek TTV pasien. Kita melakukan infus, kita juga harus melihat berapa sih tensinya pasien, terus berapa sih suhunya, benar sekali. Ada timbul alergi enggak, kemerahan enggak, seperti itu. Sambil dicek juga. Iya, kita harus ngecek juga, harus mantau juga pasiennya seperti apa gitu. Izin menambahkan sedikit ya. Boleh dong. Jadi kalau misalnya ada alergi itu kalau misalnya nggak ketahuan bisa bahaya, bisa sampai shock anafilaksis namanya. Karena si alergi itu tadi, jadi kan bertolak belakang ya. Jadi kalau misalnya alergi nggak ketahuan terus diinfusin gitu, langsung seluruh tubuh efeknya. Bisa juga kejang ya dok ya. Bisa, terus kayak yang paling parah itu selain shock anafilaktik juga sindrom Stephen Johnson atau TEN gitu. Jadi mengelupas kayak kebakar seluruh tubuhnya gitu. Nah,
Maka itu maka dari itu penting ya guys, kita harus periksa ke dokter dulu, berkonsultasi dulu kepada dokter, dan kita harus jujur kita punya riwayat apa sih gitu, kita punya alergi apa gitu. Dan jangan sampai kita ingin infus vitamin tapi di luar. Iya benar sekali, banyak ya sekarang yang buka seperti kayak infus vitamin, infus whitening, itu kan emang bahaya sekali ya guys. Jadi kita nggak boleh sembarangan melakukan tindakan itu, harus dengan pengawasan dokter juga. Wah, sepertinya pembahasan kali ini sangat menarik sekali ya, sangat luar biasa lengkapnya. Sebelum kita tutup, mungkin boleh dong dari masing-masing dokter, dari Kak Zara sebagai perawat bisa kasih pesan singkat untuk sobat kus kita yang sedang nonton mungkin. Pokoknya kalau misalnya saat musim pancaroba seperti ini, jaga kesehatan, terus juga minum vitamin yang per oral dulu kalau misalnya masih kuat ya. Lalu kalau misalnya merasa lemas, terus ada mual muntah, diare mungkin terlalu lemas gitu, bisa diinfus vitamin. Tapi juga jangan lupa kalau misalnya tetap pola hidup sehat itu perlu dan tidak tergantikan oleh infus vitamin. Infus vitamin cuma nambah imunnya doang. Kalau dari saya sendiri, saya tambahin sedikit ya. Boleh. Untuk infus vitamin, nah kebetulan nih kita ada di Klinik Utama Sehat Selaras, ya kan? Kita menunggu-nunggu nih, ternyata di Klinik Sehat Selaras itu menyediakan infus vitamin. Iya. Dan kita punya 3 macam infus vitaminnya ya. Yang pertama adalah infus vitamin C, dan itu harganya murah banget guys, cuma 250.000. Start from 200.000 Iya benar aja. sekali. Kita udah bisa berkonsultasi dengan dokter, dan kita juga bisa langsung mendapatkan infus vitaminnya. Terus yang kedua adalah ada paket nih platinum ya, premium, Kak. infus Iya. premium. Itu lagi kita, ada promo. iya benar sekali guys, harganya itu kita 300. Ya 350, ada diskon 20%. Iya, jadi jadi 280.000. Itu murah sekali guys. Itu udah dapat vitamin B sama vitamin C. Iya. Udah lumayan lengkap itu guys. Jadi kita harus periksa nih, boleh nih di Klinik Sehat Selaras nih. Terus ada juga yang ketiga ya, paketnya paket adalah super premium. super premium. Itu sudah lengkap semuanya. lengkap sekali itu guys, ada vitamin A, vitamin C, vitamin B, dan B-nya tuh lengkap sekali. Itu harganya 550.000. Dan gak usah khawatir guys, kita di bulan November ini sampai bulan Desember kita ada promo nih, voucher potongan 50.000 ya. Iya. Jadi silahkan untuk para sobatkus nih yang mau berkonsultasi dengan dokter, apakah perlu sih nggak sih dok tubuh saya diinjeksi, perlu nggak sih dok kita diinfus. Nah boleh nih ke Klinik Utama Sehat Selaras berkonsultasi dan juga bisa menentukan bisa nggak sih kita diinfus dok. Seperti Pokoknya itu. jangan sampai nunggu badan kita sakit dulu baru ke dokter. Iya. Dan di sini juga udah terbukti aman karena kita semua bersertifikat ya dok, udah berpengalaman juga Sudah sebagai dokter. profesional Iya, semuanya. jadi nggak usah khawatir dan takut. Setuju banget. Jadi intinya infus vitamin itu bisa bermanfaat jika dilakukan dengan cara yang benar, aman, dan juga yang tepat ya, di Iya. tempat yang tepat ya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dari Dokter Ega dan Kak Zara Terima atas kasih. ilmu-ilmunya yang sudah diberikan dan sudah menyempatkan waktunya hari ini. Untuk sobatkus, jangan lupa selalu pantengin di sosmed kita ya setiap hari Sabtu untuk episode kesehatan menarik lainnya. Sampai jumpa dan selalu sehat selalu. Bye. Bye.